Oke, selamat datang semuanya. Panjang umur dan sejahtera. Kembali lagi di sesi live-nya bersama dengan Alien ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan rekan yang mungkin kemarin sudah kita tunggu-tunggu, sudah diumumkan juga, sudah di-announce juga. Ini sepertinya aku ada drop frame ya. Di kalian apakah lancar? Coba tolong kalau yang di di rekan-rekan yang ada di viewer side, apabila lancar bisa di typing lancar semua ya. Ini ada Mas Athanasius Galuh juga ini ya. Welcome, selamat datang. Dan kita bersama dengan kita ini sudah hadir Pak Nanan Suhendar. Nah sebentar, ini aku memang belum tampil kan gitu ya. Aku masih cek dari sisi nah ini ya. Oke, Pak Nanan Suhendar, welcome Pak Nanan Suhendar. Oke, silakan Pak Nanan. Monggo, apa kabarnya? Ya, baik Mas. Iya. Akhirnya kita suara saya kedengaran Mas? terdengar dengan jelas Pak. Loud and clear here, gitu ya. Sebentar, mungkin ini Pak Nanan bingung nih kalau nggak saya tampilkan di sana sejelas apa gitu ya. Jadi ini sebentar Pak Nanan. Oke. Nah, terlihat Pak Nanan di sana? Displaynya masih belum muncul Mas. Oh, belum muncul. Kalau begini? Nah, ada. Ada, ya. Oke. Ya, saya balikan ke tadi aja ya Pak Nanan ya. Karena kalau seperti ini nanti doubling kita. Gitu. Boleh. Silakan. Ya, sebentar. Ya. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir ya, jadi kita kedatangan rekan di sesi kali ini, namanya Pak Nanan Suhendar, gitu ya. Nah, beliau ini juga seorang trader. Nah, selamat datang Mas Yuda. Sebentar, ini aku tak set dulu ya, yang di sesi yang ada di sana. Wait. Terlihat Pak Nanan? Masih belum Mas. Belum ya? Tampilan Mas aja deh, gak apa-apa. Oke. Ya, kalau begini? Kenapa ya? Gak tampil Mas. Nggak tampil Masih. ya? Oke, kalau begini? Nah, tampil. Gini Tampil aja, ya? gak apa-apa. Oke, ya. Jadi ini bersama dengan kita, ini sudah ada Pak Nanan Suhendar ya. Jadi beliau ini adalah rekan dari Infinok juga. Nah, kita akan bincang-bincang. Nah, kemarin seperti yang sudah diumumkan, kita akan bincang-bincang tentang modern monetary teori gitu ya. Ya, ini sudah pada typing lancar ternyata Pak Nanan, semuanya lancar jaya di sesi kali ini gitu ya. Jadi tidak ada problem. Ini admin saya yang paling ganteng se-akhirat juga sudah hadir Pak Nanan. Mohon maaf Pak Nanan, ini kalau di sesi kali ini kita ngobrolnya santai aja ya Pak Nanan. Iya, kita banyak ketawa-tawa, banyak bercanda saja begitu ya. Ini kita juga sudah kedatangan Mas Galuh, ada Mas Yuda, kemudian ada Mas Martin juga. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, bisa minta tolong dong di share ke rekan-rekan yang ada di Discord, mungkin ketinggalan gitu. Jadi ketinggalan lupa kalau hari ini ada live ya, padahal setiap hari loh Pak Nanan, kita pukul 18 kita ada live gitu ya. Oke, apa kabar Pak Nanan? Panjang umur dan sejahtera, sehat-sehat Pak Nanan. Iya, alhamdulillah Mas. Ya, sehat-sehat ya. Gimana Pak Nanan, kondisi kondisional market belakangan Pak Nanan? Kalau sekarang lagi rame-rame itu ya, isu tapering November katanya. Jadi untuk market terutama yang emas ya, cukup volatile gitu Mas. Oke ya. Nah, ini menjadi menarik ini Pak Nanan, karena kemarin kita sempat bincang-bincang sejenak ya. Infonya tuh dari Pak Adi sebetulnya. Jadi
Pak Adi ini kompornya ya. Cuma Pak Adi nggak hadir ini ya. Coba kalau hadir ini kan seru ini kalau ada Pak Adi gitu kan. Nah, coba Pak Adi ini kan karena nggak hadir, ya kita ngobrol berdua aja. Nah, kemarin Pak Adi menyampaikan tentang modern monetary theory. Nah, ini Pak Nanan mungkin bisa bagikan sekilas Pak Nanan. Kira-kira seperti apa sih modern monetary theory itu? Jadi begini ya. Pertama sebelum kita bahas ke modern monetary theory, mungkin terlebih dahulu kita harus sebentar Mas. Maaf, dilanjut ya. Ya, silakan Pak. Karena ini berhubungan dengan makroekonomi dan politik ya, termasuk geopolitik. Jadi sebelum kita membahas modern monetary theory, kita perlu mengosongkan gelas dulu Mas. Soalnya ini kan bakalan bertentangan dengan ekonomi yang kita jalankan saat ini gitu. Tapi untuk saat ini, pertama isu saat ini yang ada di market adalah di luar kebijakan The Fed dengan isu tapering, saat ini marketnya The Fed-nya ini sedang ada konflik ya dengan pemerintahan karena saat ini pemerintah Amerika sendiri sedang ada batas hutang. Trust issue atau debt issue ya, semacam seperti ya, itu betul. Ya. Ini kan ada sejenis perdebatan ya, Partai Republik dengan Republikan, yang mana ada pengajuan penambahan hutang dan penambahan batas waktu hutang seperti itu Mas. Nah, sekarang tampil lagi nih Mas. Jadi nggak tampil. Iya. Nah, lalu? Jadi modern monetary ini kan menentukan bagaimana finansial market ke depan. Maksudnya bagaimana, karena seperti kita tahu sendiri sekarang batas hutang udah jatuh tempo terus, misalkan terus kemampuan bayar pemerintah juga semakin berat ya. Tingkat inflasi naiknya juga semakin berat, sehingga muncul paham-paham bagaimana untuk menerapkan MMT ini. Nah, sekarang saya bahas tentang MMT. MMT ini adalah paham yang mana yang paling menjadi kontroversi adalah mencetak uang pemerintah. Jadi pemerintah itu diberikan kewenangan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya ya. Jadi dalam kondisi resesi atau krisis, pemerintah boleh menerapkan kebijakan ini. Contohnya waktu itu 2008 Amerika pernah krisis bubble properti, dan 2011 itu ada kebijakan helikopter money dari Ben Bernanke, ya, dari ketua The Fed waktu itu ya. Jadi ketua The Fed waktu itu sudah buntu ya. Jadi nggak punya solusi lagi bagaimana kalau menerapkan helikopter money ya. Jadi helikopter money ini sebetulnya adalah istilah untuk MMT, cuman nggak dipublikasikan. Gitu. Helikopter money ini mungkin banyak beberapa dari rekan-rekan viewer yang sekarang hadir di sini ini sedikit penasaran Pak Nanan Suyendar. Jadi mungkin bisa bahasa mudahnya helikopter money gitu ya. Helikopter money itu jadi istilahnya uang yang jatuh dari langit ya, nggak dari mana-mana gitu istilahnya. Bantuan jatuh, sosial gitu ya Pak Nanan. Kalau di tempat kita bansos gitu ya. Bisa seperti itu ya. Cuman ini lebih kan ada perbedaan. Kalau stimulus ekonomi itu lebih ke fiskal ya. Kalau helikopter money ini sebetulnya nggak ada landasannya untuk pencetakan penambahan uang tersebut Mas. Jadi bisa dibilang ini hanya untuk menggerakkan sektor ekonomi saja seperti itu. Termasuk
saat pandemi kemarin, Powell itu pernah membuat kebijakan yang kontroversi, yaitu saat Desember melakukan quantitative easing unlimited. Nah, secara tidak langsung, itu secara tidak langsung kan mencetak uang tanpa batas ya. Karena tidak ada acuan sampai berapa titiknya, pokoknya digelontorkan sampai kondisi sedikit membaik, entah itu dari COVID-nya atau dari kondisi ancaman resesinya, sehingga ada perubahan ke balance sheet, Mas. Ada penambahan balance sheet-nya. Seperti itu, Mas. Jadi jadi Pak Nanan, mungkin mudahnya adalah bahwa tidak hanya di Indonesia saja ya, ternyata yang dihantam krisis COVID gitu ya, karena selama ini mungkin beberapa rekan-rekan dari viewer berpikir bahwa hanya di Indonesia saja nih yang kita punya trust issue terhadap government, tapi mungkin yang di Amerika fine aja gitu ya. Tapi ternyata kalau kita cermati dari apa yang terjadi di market, kemudian juga yang sekarang belakangan ini juga terjadi di market, ini sepertinya juga di Amerika ini juga terjadi semacam seperti itu gitu. Ya, betul sekali. Jadi sama ya, Mas. Terutama mereka anggarannya sebelum 2001 sudah banyak dipotong ya. Anggaran keamanan, anggaran kesehatan, bantuan sosial dan sebagainya itu kalau saya secara konspirasi ya, memang ada sekarang ini perebutan panggung. Yang mana kan MMT itu adalah dominasi ekonomi ya. Intinya adalah peredaran uang harus sesuai dengan barang. Nah, MMT ini sebetulnya awalnya banyak disangka oleh para ahli ekonomi, karena kalau secara ekonomi garis kanan ya, ini dapat mengakibatkan inflasi. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita lebih jeli ya, melihat MMT itu seperti apa, mencetak uang itu tentu saja menimbulkan inflasi, tetapi ada strateginya. Contoh adalah untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Misalkan kita menghasilkan produk, istilahnya produk dasar lah ya. Contoh jagung misalkan. Kalau semua orang petani jagung menanam jagung, tentu jagungnya akan murah kan. Misalkan, tetapi ada yang mengolahnya menjadi popcorn atau roti atau apa, sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Betul. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada saling support antara penghasil produk dasar dengan penghasil produk yang lebih advance, yang lebih bernilai tinggi. Sehingga saat keduanya naik, itu tentu saja kalau secara sistem pemerintahan saat ini ya, yang mana setiap pencetakan uang itu tidak dijaminkan emas ataupun aset lainnya, tentu saja setiap ada permintaan untuk alat pembayaran, pemerintah dapat mencetak uang kembali, seperti itu, Mas. Jadi kalau secara masyarakat ya, kenapa inflasi tidak turun? Karena saat walaupun misalkan produk yang kita hasilkan surplus, misalkan hasil ekonominya, karena uang juga akan dinaikkan, Mas, seperti itu, secara bertahap. Jadi ada tahapan, misalkan harga dasarnya di berapa, terus harga misalkan hasil olahannya di berapa, terus bertahap dan dinaikkan pencetakan uangnya. Masalahnya kalau misalkan pasokan ekonomi dasarnya, hasil ekonomi dasarnya berkurang atau habis, nah itu akan mempengaruhi harga hasil ekonomi yang diolahnya, seperti itu. Baik, ini kita sebentar memberi kesempatan buat rekan-rekan viewer. Mungkin ada rekan-rekan viewer yang mau bertanya, gitu ya. Iya, boleh. Mas Poli, ini di screen saya di tempat Mas Nanan tampil nggak ya? Enggak, Mas. Ini enggak tampil ya? Enggak
Kalau sekarang tampil ya pasti ya. Nah ini kadang-kadang masih ngebug ini ya. Jadi kayak ngobrol sendiri Mas kalau nggak kelihatan. Iya, kalau tapi terpaksa ini Pak Nanan. Terpaksa. Soalnya kalau saya tampilkan begini muka Pak Nanan hilang di tempat saya. Oh gitu. Siap. Kan sayang gitu loh, Pak Nanan sudah ganteng gitu kan, nggak tampil gitu kan, terus viewernya nanti pada nanya loh, itu yang mau ditampilkan apa gitu loh, masa alien ngomong sendiri, percuma kalau alien ngomong sendiri ini sudah tiap hari ngelihat mukanya, ini tumben aja loh saya nggak pakai masker gitu ya, paling ini viewer saya pada muntah-muntah semua ini lihatnya. Oke Pak, buat teman-teman viewer ada pertanyaan kah? Lanjut seru, seru opo? Seru berantem kah? Ini Mas Poli loh. Lanjut Mas Poli. Pak Nanan, monggo dilanjut Pak Nanan. Kita menyimak Pak Nanan. Ya. Jadi kalau secara teori ya, modern monetary ini sudah lama sebetulnya Mas. Cuman dulu diaplikasikannya hanya oleh yang berkewenangan ya, Federal Reserve. Jadi ada, kalau secara konspirasi ya, kita dididik dengan paham ekonomi garis kanan lah istilahnya. Ya. Jadi yang kita tahu adalah bagaimana fiskal, bagaimana misalkan kebijakan moneter dan implikasinya, misalkan terus sejarah-sejarahnya, atau misalkan studi case-nya, misalkan kalau menerapkan setiap kebijakan tersebut. Setelah ke floating rate, itu MMT-nya baru dimaksimalkan sih sebetulnya. Karena kan kalau misalkan floating rate itu sebetulnya lebih mudah, karena bank sentral yang bersangkutan bisa memainkan suku bunga. Nah, seperti itu. Jadi misalkan pinjaman dalam bentuk dolar oleh Eropa atau negara manapun misalkan. Jadi setiap bank sentral Amerika menaikkan atau mengurangkan suku bunga, akan direspon oleh bank-bank sentral lainnya. Entah itu kenaikan atau penurunan ya. Karena mereka kalau tidak mengikuti itu, takutnya mata uangnya tertekan melemah atau terlalu menguat. Itu juga tidak baik kan untuk multilateral perdagangan internasionalnya negara tersebut, seperti itu. Oh, jadi satu bank sentral. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak Nanan, satu bank sentral misalnya melakukan perubahan dari sisi suku bunga, maka bank sentral yang lain tentunya juga akan mengikuti. Begitu ya, lebih kurang. Sebetulnya mengikuti hanya kalau misalkan kita memiliki hutang dalam dolar, tentu saja kita harus memperhatikan kebijakan Federal Reserve ini. Jadi harus lihat misalkan kebijakan The Fed itu apa saja, terus implikasinya terhadap dolar apa saja. Nah kalau seperti itu kan pasti kita ngikutin nih. Awalnya memang seperti itu, tapi setelah kesananya kan semakin tinggi tuntutan politik, geopolitik, terus masalah sosial dan sebagainya. Jadi tuntutan bagi kepala negara itu semakin berat. Nah setelah itu ditambah lagi yang paling krusial adalah masalah sumber daya alam. Sumber daya alam bisa kita lihat dari tahun 2000 sampai sekarang menyusutnya berapa, itu kan sangat drastis sekali ya. Iya betul. Termasuk janji misalkan tentang perubahan iklim tahun 2005 sampai sekarang nggak ada yang komen satu negara pun dengan janji tersebut. Baru diutarakan lagi di rapat PBB kemarin dengan ada pembicara dari Pak Jokowi juga ya. Seperti itu. Oke Pak Nanan, mungkin saya potong sedikit Pak Nanan. Tadi disampaikan gitu ya, bahwa di Indonesia ini kita terbiasa mendengar tentang monetary teori gitu ya. Monetary teorinya yang tadi ada garis kiri, garis kanan ya. Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak Nanan, perbedaannya antara yang kiri dengan yang kanan itu seperti apa? Kalau
ini yang di tempat saya ini kan biasa kita menggunakan istilah dengan antara kambing dan domba gitu ya, antara nah begitu. Nah, lebih kurang seperti apa Pak Nanan? Monggo. Nah, oke. Kalau garis kanan itu pahamnya yang didoktrinkan dari pendidikan ekonomi ya, itu dari tatanan sistem kenegaraan saat ini ya. Dari tatanan dunia lah istilahnya. Ya. Nah, itu yang dipelajarinya adalah teori ekonomi kanan. Nah, yang kiri ini sebetulnya menganutnya sistem stability. Sistem stability itu jenis abad pertengahan lah ya. Iya. Karena mereka masih menggunakan currency stable seperti silver dan gold coin. Tentu saja itu sistemnya fix. Nah, kalau sistem MMT ini, selain floating, awalnya juga kan sebelum MMT ini dijalankan ada transisi dulu nih dari standar emas ke sistem floating ya. Dengan sistem ekonomi yang dijalankan saat ini. Nah, kalau sekarang itu sistemnya sistem price stability. Nah, price stability ini adalah sebetulnya yang kita perdagangkan saat ini seperti produk forex, terus derivatif lainnya seperti saham, obligasi dan sebagainya. Itu sebetulnya kan kalau secara perdagangan itu hanya berupa kontrak ya. Artinya kontraknya itu produknya itu bertahap bertambahnya. Nah, betul. Entah itu misalkan produknya terpenuhi atau tidak, dan walaupun barangnya belum ada, tetapi demand dan dasar harganya sudah ada karena lewat perdagangan kontrak tersebut. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita breakdown ke ekonomi garis kiri, otomatis antara pemerintahan yang memonopoli alat pembayaran seperti itu ya, menambah dan mengurangi. Jadi kita sebetulnya menabung dalam uang itu kalau secara ekonomi garis kiri ya percuma Mas, karena itu terus ditambah seperti itu. Dan fondasi dari uang tersebut adalah hasil ekonomi Mas. Karena kalau misalkan hasil ekonominya seperti tadi ya, entah itu produk dasarnya yang habis atau misalkan kita tidak dapat mengolah produk dasarnya sehingga tidak bisa membuat produk yang lebih bernilai ekonomi, itu sama-sama akan menimbulkan inflasi. Kalau bicara tentang inflasi ini, Mas Nanan, kalau kita korelasikan ya, kalau kita cermati juga misalnya dengan negara Jepang gitu kan. Ini sepertinya yen juga menarik nih, karena beberapa waktu ini saya juga sempat keki ini dengan yen. Kalau menurut Mas Nanan sendiri ini ya, kalau dari pandangannya Mas Nanan tentang yen Jepang ini ya, yen ono duite, Mas Nanan paham nggak ya kalau saya ngobrol tentang yen ono duite, yen ono bahasa ya paham ya Mas Nanan ya. Jadi belakangan ini kan kalau kita cermati gitu ya, yen Jepang ini kan yen ono duite ini kan lompatnya loh tanpa koreksi ya. Nah, kalau kita cermati juga dalam kurun waktu beberapa waktu belakangan begitu ya, bahwa yen ini kan di negara Jepang itu kan yang sering terjadi adalah deflasi ya. Jadi yang common kalau di negara kita ini kan dari misalnya tahun 2005 misalnya, atau misalnya dulu zaman saya kecil ya, ketika saya masih SMU gitu ya, saya masih bisa kemana-mana pakai duit 5.000 itu isi tangki BBM yang ada di kendaraan itu sampai penuh tumpah-tumpah gitu kan. Tapi sekarang kan kita mesti kalau isi BBM itu kan sudah nilai uangnya kan juga sudah semakin semakin turun. Nah, kalau kita bicara inflasi kan semacam seperti itu ya. Sementara kalau orang di Jepang itu yang terjadi kan adalah nilai uangnya kebalikannya, deflasi ya, betul ya. Nah, kalau semacam seperti ini dalam pandangan modern monetary teori semacam seperti apa, Mas Nan? Apakah memang ini harus diseimbangkan gitu ya? Kemudian kalau kita kaitannya antara dengan Fed gitu ya sebagai bank sentral yang salah satu bank sentral yang besar di dunia. Nah, kira-kira seperti apa ini? Ini saya pengen tahu pendapat dari Mas Nanan ini.
Jadi deflasi itu artinya nilai daya belinya lebih tinggi begitu Mas? Ya. Betul, ya. Jadi sebetulnya kalau lihat kebijakan Jepang ya, mereka itu sebetulnya tergantung dari ekspor impor ya. Jadi memang sengaja mata uangnya dilemahkan seperti itu. Ya dulunya sih awalnya Jepang hanya Jepang aja sih. Terus kemudian ditiru Cina juga. Makanya waktu perang dagang dengan Trump, itu Trump sampai bilang currency manipulator lah ya, karena mata uangnya dilemahkan. Tapi sebetulnya dalam aturan internasional, setelah mata uang dibuat fleksibel, kita dengan negara manapun tidak dapat misalkan kamu kenapa mata uangnya dilemahkan atau kamu kenapa dikuatkan, itu kan hak masing-masing negara ya. Iya, tergantung betul. Bagaimana menjalankan politiknya atau ekonominya seperti apa. Jadi sebetulnya kalau dampak deflasi untuk Jepang itu menguntungkan untuk ekonomi negaranya sebetulnya ya. Tetapi kalau misalkan eksportir, importir, ya itu lemah karena kan otomatis kalau dijual ke luar negeri nilainya lebih rendah ya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Dan sebetulnya walaupun mata uangnya deflasi ya, tapi pemerintahnya itu justru gimana ya, cukup ketat sehingga sebetulnya biaya hidup di Jepang lebih mahal. Padahal nilainya memang deflasi ya. Tapi deflasi itu kan secara negara orang lain lah. Antara Jepang dengan Indonesia mungkin seperti itu. Oh, kita yang ke Jepang bisa lebih murah nih karena mata uangnya lebih lemah. Misalkan. Tapi kalau misalkan kita udah di Jepang, ya sama aja karena kebijakannya di sana disesuaikan dengan kondisi ekonominya dan kondisi ketersediaan barang-barang supply-nya, entah itu barang, produk ataupun jasa. Malahan lebih berat Mas, di sana banyak yang jomblo dan tinggal di warnet. Wah, ini menjadi menarik ini ya. Jadi jomblo tinggal di warnet terus, nah, jadi gimana ya Mas? Sebetulnya harusnya ya, deflasi nilai mata uang misalkan menguat, itu daya belinya lebih tinggi ya. Iya, betul. Jepangnya. Logikanya begitu ya, Mas Nanan ya. Itu logikanya. Iya. Gitu. Tapi yang terjadi di sana ternyata kebalikannya ya, Mas Nanan. Jadi apa yang tercatat di ya mungkin ini yang kita sebut dengan modern monetary theory begitu ya, Mas Nanan. Jadi apa yang tampil seolah-olah apa yang ditampilkan dalam berita ini ternyata ada sesuatu yang kita nggak lihat begitu ya, Mas Nanan ya. Iya. Betul. Begitu ya, dalam kondisi realita yang terjadi dalam sebuah negara itu, begitu. Kalau ya memang kalau dari Indonesia, wah Jepang misalkan nilainya lebih rendah nih. Misalkan kita ke Jepang, misalkan piknik berapa uangnya ditukar dengannya, pas di sana biaya hidupnya sama aja ternyata seperti itu. Ternyata malah lebih tinggi ya, mungkin bisa jadi semacam seperti itu ya. Gitu. Jadi kayak jebakan aja sih Mas. Itu namanya kena prank gitu ya. Kena prank gitu namanya, di prank gitu ya. Di prank dengan apa? Dengan fundamental news gitu ya. Jadi kalau sekarang menurut Mas Nanan ini, dengan adanya isu-isu tapering dan hampir semua negara nih sepertinya loh, kalau kemarin saya sempat cermati juga yang di ECB itu kan juga kemarin juga mengemukakan pendapat tentang untuk tapering juga, mereka mau semacam seperti itu kan, gitu kan. Nah, ini kata admin saya yang paling ganteng seakhirat ini katanya Batman gitu kan. Oke, nah balik lagi ya, di Eropa kan juga kemarin juga mengeluarkan isu tentang tapering juga gitu. Kemudian untuk suku bunga juga kemarin ini di MPC ini juga sedikit unik karena biasanya 0,000 berapa itu ya, 000 sekian lah ya, pokoknya intinya nggak ada yang memilih untuk naik suku bunga, tapi ternyata kemarin ada yang memilih untuk naik suku bunga dari vote-nya MPC red vote gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Mas Nanan sendiri seperti apa kansnya ke depannya begitu? Sebetulnya kalau berhubungan dengan MMT ya, menaikkan suku bunga berarti mereka itu sengaja karena untuk menjalankan MMT sebelum mereka
membuat stabil antara barang dengan pasokan uang yang beredar, tentunya mereka harus mengambil dulu kelebihan. Ya. Nah, kelebihan peredaran uangnya ini otomatis ya menguatkan. Tetapi dengan konsekuensi negara tersebut harus memaksimalkan ekonominya. Artinya MMT ini bisa diterapkan, misalkan melihat ya negara A misalkan, oh ini produktivitasnya lagi naik, hasil ekonominya lagi surplus, boleh deh naikin suku bunga misalkan. Nah, dinaikin suku bunga berarti kan mata uang lebih naik lagi ya nilainya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi penaikan suku bunga adalah yang biasa disebut-sebut oleh bank sentral sebagai inflasi. Karena inflasi bagi pemangku kebijakan adalah saat barang tidak mencukupi hasil ekonominya. Jadi mereka tidak bisa mempertahankan harga, sehingga inflasinya bisa jatuh seperti itu. Kalau kita dari segi masyarakat mungkin inflasi itu harga-harga naik ya. Nah, kita inginnya nilai daya beli uang itu lebih tinggi misalkan. Tapi kan kalau misalkan acuannya ke MMT, itu mereka istilahnya untuk naikkan inflasi itu otomatis seperti gimana ya? Daya beli pun bisa naik kalau hasil ekonominya sudah naik seperti itu. Berarti jadi, tadi daya beli naik kalau hasil ekonominya naik, begitu ya, Mas Nanan. Nah, kalau dari pandangan MMT sendiri gitu ya, kalau dalam kondisional seperti sekarang, apakah memungkinkan gitu ya? Sebetulnya Australia juga ingin melakukan penerapan MMT ya. Cuman memang dari awal kontroversi dan memang apa sih resikonya menerapkan MMT ini? Karena seperti kita tahu ya, ini didominasi oleh Amerika. Jadi sebetulnya kalau kita menerapkan MMT, itu yang lebih berbahaya adalah tekanan inflasi dari luar, Mas. Inflasi dari luar. Jadi seperti apa itu, Pak? Inflasi dari luar mungkin kita kan sistemnya global ya. Jadi kita nggak tahu uang ujung-ujung masuk ke Indonesia misalkan dari dompet mana, seperti itu, atau kasus pencucian uang misalkan di negara kita dibuat investasi atau apa misalkan, itu kan otomatis tidak secara sepengetahuan bank sentral yang bersangkutan ya. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya Indonesia misalkan bank sentralnya nggak tahu nih, tahu-tahu ada dolar aja di Indonesia dan dirupiahkan misalkan. Jadi itu banjir ya tiba-tiba ya, dibanjiri. Tiba-tiba dibanjiri begitu ya. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Jadi tekanan inflasi dari luar. Contoh aja lah, misalkan Mas kerja di Amerika via online ya, YouTuber misalkan. Tahu-tahu Mas gaji 1 miliar dari YouTube. Kebayang nggak? Itu kalau masuk pajak misalkan bisa jadi devisa. Kalau enggak misalkan lolos misalkan dari pemerintahan atau profesi lainnya lah yang misalkan memang bukan sebuah profesi atau misalkan tindakan kriminal ya, misalkan pencucian uang dan sebagainya atau transaksi yang mencurigakan. Pokoknya yang lurus-lurus ya, semacam seperti kita trading begitu ya, misalnya enter 1 juta lot begitu dan kebetulan jackpot begitu kan. Nah, itu kan banjir gitu. Lalu Mas Nanan, lanjut. Ya, MMT itu sebetulnya ancamannya seperti itu. Makanya dalam iming-iming menerapkan MMT, dalam iming-iming boleh mencetak uang sekehendak yang berkewenangan, ada provokasi atau yang menakut-nakuti, istilahnya inflasinya ditanggung sendiri seperti itu. Inflasi ditanggung sendiri seperti apa itu, Mas Nanan? Misalnya maksudnya seperti apa? Maksudnya misalkan ada gadis kiri nih di Indonesia, nekat misalkan menerapkan MMT di negara tersebut. Entah itu misalkan redenominasi dulu, baru dicetak lebih banyak. Ya, inflasinya tanggung sendiri, maksudnya
kita nggak tahu ada sumber dana masuk dari luar, atau misalkan begini, setelah diredenominasi si nilainya itu harga-harga di markup misalkan, sehingga walaupun nilainya diperkecil, tapi karena misalkan opini masyarakatnya dibangun untuk tidak sesuai rate ya, harga misalkan, jadi asal-asalan tebak nih, harga ini sekian, itu kan menimbulkan inflasi juga, gitu Mas. Jadi karena seperti kalau di sistem lelang markup harga gitu ya, semacam seperti itu ya. Oke, nah ini aku kedatangan rekan lagi yang namanya William Teja. Mas William, selamat datang Mas William, panjang umur dan sejahtera. Apa kabarnya? Ini buat teman-teman yang masih hadir, buat typing gitu loh. Kalian ini jangan-jangan hadir di sini semuanya pada tidur loh ya. Kita ini ada materi yang sangat menarik ya tentang fundamental gitu ya. Bersama dengan Pak Nanan Suhendar gitu ya. Buat yang belum tahu lah ya, Pak Nanan ini salah satu rekan dari Alien gitu ya. Yang sering kali loh ngebantuin ngurusin akun kalian. Nah, jadi Mas Poli coba akunnya kemarin atas nama siapa ya yang sudah diregister? Nah, ini Pak Nanan yang suka bantuin loh ngurusin akunnya loh. Kalian Pak Nanan hadir, kalian tidur-tidur akunnya Malam, selamat malam. Nah, ini kita kedatangan tamu Mas Davincent ya. Ini lancar nggak sih streamku? Sepertinya aku kena pink merah kuning merah kuning merah kuning merah kuning hijau loh ya. Ini kayak lampu merah loh ya. Nah, oke. Buat rekan-rekan yang baru hadir ya, bisa minta tolong di share ya, karena dari tadi aku sedikit sekali loh lihat kalian pada nge-share ya. Tolonglah ya, dibantu share lah. Oh lancar, oke sih. Berarti indikatorku yang lampu merah kuning hijau ini salah ya. Aduh, kurang ngajar kali ya. Oke, lanjut Pak Nanan, monggo. Oke, dibahas dari mana lagi nih Mas? Yang menarik dari mana Pak Nanan? Ya. Ada ide kah mungkin yang menurut sekarang menurut Pak Nanan ini sekarang jadi apa ya istilahnya? Kalau kita cermati kaitannya antara MMT ini dengan Bitcoin, begitu. Misalnya atau misalnya dengan kripto ini kan lagi hype ini. Kebetulan juga kalau di home broker kita gitu ya. Kita kan juga ada Bitcoin gitu ya. Kemudian ada Ethereum dan segala macam. Nah, ini apa sih kalau kaitannya dengan modern monetary theory itu seperti apa, dan kemudian keterkaitan bank sentral atau mungkin bahkan bank sentral ikut bermain atau bahkan bank sentral akan mengintervensi dari sisi kemunculan cryptocurrency ini, seperti apa mungkin pendapatnya dari Pak Nanan? Jadi sebelumnya saya jelaskan ya, munculnya Bitcoin adalah dulunya itu sejarahnya karena keinginan masyarakat mendapatkan alat pembayaran yang mandiri dan terpisah dari intervensi sentral bank ya. Yang pertama, mata uang tersebut memang bisa bertambah dengan cara mining ya, tapi terbatas penambahannya. Yang kedua, itu tidak dimiliki pemerintah dan tidak bisa dicetak pemerintah. Nah, itu dari pendiri Bitcoin sendiri, keinginannya seperti itu. Dan awalnya Bitcoin itu memang diciptakan untuk payment, untuk pembayaran, tapi karena terkendala proses dan memang waktu itu belum ada sentralisasi ya. Setelah Bitcoin masuk ke Nasdaq dan menjadi produk sejenis saham lah istilahnya, Bitcoin menjadi tersentralisasi dan memiliki pondasi harga pembangun seperti kebanyakan produk saat ini ya, yang dikendalikan lewat sistem price stability. Intinya Bitcoin itu tidak mendapatkan benefit sebetulnya. Oh wait Pak, tadi ada istilah price stability ya. Price stability itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu dijelaskan aja. Price stability itu istilahnya seperti ini. Jadi pendiri Bitcoin itu inginnya masyarakat menggunakan Bitcoin dengan standar Bitcoin, bukan dengan standar harga dolar ataupun fiat currency. Ya seperti itu. Karena kan kalau misalkan sudah ada standar perbandingan dengan fiat currency, itu otomatis
Bitcoin itu menjadi produk, bukan alat pembayaran lagi. Jadi bukan lagi currency. Jadi sekarang hanya digital asset. Nah, itulah pintarnya bank sentral untuk memonopoli sistem pembayaran. Karena kan kalau inginnya pendiri Bitcoin ya memang si standarnya itu pakai standar Bitcoin aja. Misalkan contoh harga satu burger itu 1 BTC misalkan ya. Seperti itu. Jadi diterapkan di seluruh dunia seperti itu misalkan. Jadi kan nanti yang akan terbangun adalah berdasarkan nilai BTC, bukan berdasarkan $1 berapa misalkan BTC seperti itu. Berarti dengan kata lain bahwa bank sentral pun juga melihat boomingnya Bitcoin atau boomingnya cryptocurrency belakangan ini, dan kemudian secara sistematis mereka melakukan satu tindakan supaya ini juga menjadi terkendali, begitu Pak Nanang? Betul. Jadi kan awalnya memang emas dan perak juga kan currency ya, zaman awal pertengahan itu, dan itu merupakan stable currency. Jadi currency-nya yang memang fix, memiliki nilai, memiliki fungsi, dan memiliki kuantitas. Sedangkan kalau kita pakai fiat money, ya itu tidak ada nilai ekonominya sama sekali, hanya selembar kertas dan printer ya seperti itu. Jadi nilai ekonominya adalah tergantung dari berapa banyak hasil ekonomi yang tersedia oleh pemerintah tersebut, sehingga tingkat atau daya beli uang tersebut ditentukan oleh hasil ekonomi. Nah, masalahnya kan sekarang tatanan sosialnya ya, kalau kita bicara semakin maju itu seorang semakin ingin santai, ingin investasi yang misalkan passive income seperti itu. Sedangkan kalau misalkan rata-ratanya orang banyak seperti itu, yang jadi bingung adalah yang menghasilkan ekonomi ada berapa persen, seperti itu. Tentunya kan ancaman bagi mata uang tersebut dan juga masa depan. Sebetulnya kan hutang juga tidak ada nilainya ya. Karena pada dalam MMT hutang itu tidak jadi masalah. Selama orang masih mau bekerja dan menghasilkan ekonomi, hutang tidak jadi masalah. Sebetulnya yang menjadi hutang negara itu adalah hutang moral dan hutang sosial kepada generasi sebelumnya, yang memang wajib kita sebagai penerus itu menjamin hasil ekonomi kita itu untuk mereka ya, seperti itu ya, saling estafet lah Mas ya, seperti itu. Cuman dengan dengan sistem stability ini, price stability ya, dengan price stability ini, karena kita nggak tahu masalahnya, kebanyakan politisi itu memonopoli kekuasaannya, terus ya kekayaan ekonominya. Jadi kalau misalkan manajemennya buruk, kita kebagiannya susah mendapatkan hasil ekonominya, nilainya rendah, misalkan kalaupun bisa dijual ya. Padahal itu penyokong ekonomi yang lebih advance. Misalkan contoh harga telur kemarin anjlok ya. Konsumsi murah konsumsi, itu sampai sekarang pun masih murah loh ini Mas Nanan. Saya ke warung sebelah gitu ya, 1 kilo masih 17.000 lah ya. Kalau biasa saya beli masih ada di harga 22, 23 gitu ya. Kalau ada catnya itu berarti sekarang long buy gitu ya. Ada yang long buy telur kah buat teman-teman viewer? Ini kalau secara historical ini double bottom. Enggak ya, telur ada yang lebih murah lagi ya dulu ya. Oke, lanjut Mas Nan. Ya, intinya sih sebetulnya dampaknya telurnya murah ini karena kan habis social distancing dan pembatasan pembatasan social distancing ini. Jadi ekonominya memang tidak terserap dengan baik untuk saat ini, sehingga harganya jadi lebih murah karena kan restoran banyak yang tutup, terus rumah makan ya banyak yang dibatasi juga jumlahnya karena COVID ini. Tidak terserap ya, istilahnya produk yang ada sekarang tidak terserap. Ngomong-ngomong ini nggak ada telur kah dari
apa kakak admin yang paling ganteng seakhirat. Nah, kita menunggu telur. Kapan lah dia janji telur? Udah kok ya, udah ya. Bercanda. Oke, kembali lagi ke buat rekan-rekan semua yang sudah hadir di sesi ini ya. Buat yang belum tahu, jadi ini loh, kenapa ini merah lagi nih punya aku ya. Oke, jadi sesi ini kita bicara tentang modern monetary theory bersama dengan Bapak Nanan Suendar itu ya. $50. Oke, jadi ini kita bincang-bincang dengan Bapak Nanan Suendar tentang modern monetary theory. Nah, kita membahas detail tentang sebetulnya apa sih yang terjadi di balik segala hiruk pikuk, kemudian segala hal yang tampil di berita seperti yang tadi sudah di depan sekali sudah disampaikan oleh Pak Nanan gitu ya, bahwa tampak luar sepertinya bahwa di Indonesia ini hanya kita aja yang mengalami bahwa kemarin kan banyak yang teriak-teriak gitu ya gitu, bahwa pemerintah begini, kemudian ada yang mengeluhkan juga bahwa ya bahkan sampai bikin ya semacam bercandaan kecil gitu ya. Terima kasih kepada pemerintah bahwa angsuran saya sudah dibantu dilunasi. Pak Nanan kemarin nonton nggak? Itu ada yang bikin video-video semacam seperti itu, Pak Nanan. Iya, iya Mas. Nah, jadi kemarin kan sempat ada yang semacam seperti itu juga, gitu kan. Nah, ternyata gitu ya, kalau kita mau cermati itu tidak hanya di Indonesia, begitu ya. Jadi Amerika pun juga mengalami case yang sama. Mereka juga berada dalam kondisional di mana ternyata tadi Pak Nanan di awal-awal sudah sampaikan bahwa ini hutangnya juga sudah masuk ke debt limit gitu kan. Ada sesuatu yang mesti dipertimbangkan, sehingga kalau belakangan ini kita cermati isu-isu tapering ini menjadi mengemuka. Kemudian juga jadi kalau di Eropa seperti apa Pak Nanan? Kalau menurut pandangan Pak Nanan sendiri belakangan ini? Kalau di Eropa, pertama mereka sebetulnya udah menerapkan MMT ya. Cuman MMT-nya itu karena banyak negara, ya maksudnya kan Eropa kita sudah jelas tahu ya menggunakan satu currency. Dan Inggris Euro, pun asalnya merupakan bagian dari ekonomi Eropa. Nah, seperti itu. Jadi untuk memudahkan transaksi di Eropa, mereka menggunakan mata uang yang sama dan kebijakan ekonomi yang dipimpin oleh Bank Sentral Eropa ECB ya. Nah, masalahnya adalah tiap negara memiliki problem masing-masing. Contoh yang kemarin terkena krisis lah ya. Nah, itu kan satu negara dua negara kena krisis, otomatis semua negara berdampak secara massal ya, berdampak kegerus seperti itu. Jadi iurannya harus sama gitu antara anggota negara Eropa ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngiri, misalkan saya ngebantu terus ya, misalkan contoh Inggris lah ya. Nah, jadi mereka memutuskan udahlah kita terapkan MMT sendiri aja, misalkan keluar dari zona Eropa. Nah, walaupun dengan masalah dan konsekuensinya ya, dengan segala hiruk pikuknya yang sekarang belakangan terjadi begitu ya. Ya, sekarang belakangan terjadi ini juga sama. Jadi masalahnya karena keluar dari zona Euro, Inggris saat ini mengalami krisis juga, Mas. Jadi udah mulai ya kelihatan. Contoh kekurangan supir truk, terus kalau misalkan harga gas naik itu memang ada isu iklim ya. Jadi produk-produk yang menghasilkan gas itu dikurangi, mulai dikurangi saat ini untuk mengurangi pemanasan global. Jadi sebetulnya itu juga perang ekonomi sebetulnya ya. Jadi yang dulunya teman sekarang menjadi, nah ini karena sudah keluar. Iya kan Pak. Mas Ran, bahasanya kan begitu ya. Dulu ketika masih bersama di zona Eropa gitu kan. Dan saya masih ingat itu tahun 2015 itu saya sempat ngomong begini ya. When Euro's done, Turkey is also done begitu kan. Nah, akhirnya ketika euro dari 1.39 ya dari atas begitu jatuh ke bawah. Nah, Turkish lira ternyata juga jatuh. Nah, itu kan
ya ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nanan ya, buat rekan-rekan yang nyimak gitu ya. Jadi bahwa fundamental itu ya, kalau kita mau melihat fundamental secara keseluruhan, ini kita juga mesti mengetahui apa yang terjadi di negara itu secara aktual. Nah, mesti orang-orang yang melihat fundamental ini kan kebanyakan kan hanya melihat angkanya saja, betul begitu ya Pak Nanan ya? Nah, mendengarkan isunya saja, seperti yang sekarang tampil di belakangan di beberapa media yang cukup besar di Indonesia begitu kan, yang disampaikan ini kan Amerika nih utangnya besar dengan Cina ya gitu kan, tidak mampu bayar dan segala macam lah. Terus yang ada di kepala saya ketika saya baca berita itu ya, terus ngapain ngomongin tentang Amerika gitu loh, maksudnya kenapa nggak kita ngurusi yang diri kita sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir gitu loh, oh ternyata Amerika begini gitu ya, ada utang yang harus begini ya, terus so what gitu loh. Kenapa? Karena kita juga ngerti kan. Nah, ini balik lagi, kalau kita bicara tentang fundamental, ini kembali lagi kita mesti ngerti kondisi aktual yang sekarang right now happen gitu ya, yang sekarang benar-benar terjadi di satu area tersebut gitu ya. Jadi kadangkala ya seperti kemarin Pak Mas Nanan kemarin sempat mencermati nggak? Saya pengen tahu ya dari sudut pandangnya Mas Nanan, karena ini kemarin menjadi bercandaan kita bersama-sama gitu ya. Dengan adanya ADP 300k, kemudian NFP-nya nolnya 900k, next month yang 900k ini direvisi jadi 1000k. Nah, ini menurut Mas Nanan gimana ini? Nah, kalau fundamental ya memang seperti itu ya. Ya. Jadi untuk membangun sentimen, fundamental itu banyak koreksiannya sebetulnya. Ya, revisinya itu misalkan tidak langsung dan setelah beberapa lama. Mending kalau revisinya pas langsung rilis langsung ada revisi, enggak kan ya, seperti itu jarang lah istilahnya. Jadi dampaknya seperti lempar-lempar batu sih sebetulnya, lihat reaksi market seperti apa ya istilahnya. Kalau misalkan kita bicara tentang MMT